di mana nikmat itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung anugerah yang telah diberikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak mungkin bisa menghitung. Itu terjemahannya dalam penafsiran para ulama, la tuhsuha. Dalam penafsiran para ulama, kata la tuhsuha itu la tashkuruhu. Bagaimanapun caranya kalian mau beribadah, sujud sepanjang malam, baca Quran sepanjang malam untuk menebus anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita terima, la tashkuruhu, kalian tidak akan mungkin mampu mensyukurinya. Hanya saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, walaupun jauh daripada kekhusyuan, walaupun jauh daripada kesempurnaan, kita berharap dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita di masjid ini di malam ini, insya Allah itulah yang menjadi penyebab Allah mencatat kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan rahmatnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Walaupun kita mungkin tak mampu bersyukur, tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa sesungguhnya ending dari seluruh kehidupan kita ini bukan di dunia. Selesainya kita, tapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah manakala di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke surga dan Allah bebaskan kita dari api neraka. Itulah hakikat kesuksesan, kemuliaan yang sesungguhnya. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan, bebaskan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah hakikat daripada kemuliaan anugerah yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau. Jangan tertipu kita dengan dunia, jangan tertipu kita dengan gelar, jangan tertipu kita dengan kemasyhuran, jangan tertipu kita dengan hawa nafsu dan dunia ini. Kita jinakkan hawa nafsu kita. Kalau engkau tidak bisa menjinakkan hawa nafsu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafsu itu bagaikan binatang buas. Kalau engkau tidak menjinakkannya, maka engkau akan dimakan oleh nafsu. Wal'iyadu billahi min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sumber gerak-gerik kita, tatapan mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, langkah kaki kita, sumbernya adalah hati kita. Hati yang ada dalam diri kita itu sumber segala sesuatu yang kita lakukan. Inna fil jasadi mudghah, dalam diri kalian, dalam badan kita yang ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semua akan menjadi baik. Tapi kalau dia buruk, seluruhnya akan menjadi buruk. Itulah ala wahyal qalb, itulah dia hati. Dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam hadis sahih yang kaitannya dengan hati. Ada seorang sahabat Nabi, dia tidak terkenal, bahkan ibadahnya biasa-biasa saja, bukan ahli tahajud, bukan ahli baca Quran sepanjang malam, tidak. Bukan ahli istighfar sepanjang malam, tidak. Bukan ahli puasa Senin Kamis, tidak. Dia bukan orang yang banyak punya amal soleh.
Dia hanya mencukupkan dirinya dengan amal-amalan yang wajib saja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kunna julusan ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Di satu waktu kami duduk bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi berkata, "Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Ada sahabat-sahabat mulia, ada orang, tapi di hadapan para sahabat itu ada Abdullah bin Amr, orang-orang yang soleh. Di hadapan mereka sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu, Nabi tiba-tiba mengatakan, "Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi kalian akan melihat ada laki-laki, dan saya garansi, saya jamin dia ahli syurga. Saya jamin bahwa min ahlil jannah, dia itu ahli syurga. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Yatlu'u alaina rajulun minal ansar. Lewat di hadapan, tanqaliqu lihyatuhu min wudu'ihi wa qad ta'allaqa 'alaihi fi yadihi shimal. Sambil di hadapan Nabi dan para sahabat. Heran sahabat, dia ahli syurga. Lalu kemudian falamma kanal ghad, manakala esok harinya kami kembali duduk bersama Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Nabi kembali berkata, sebentar lagi kalian akan menyaksikan akan lewat seorang ahli syurga. Masya Allah, Nabi yang menjaminnya, dia ahli syurga. Lalu apa yang terjadi? Yatlu'u alaina rajulun minal ansar. Ternyata yang lewat adalah laki-laki yang kemarin dari kalangan Ansar. Falamma kana yaumul tsalits, manakala tiba hari ketiga, Nabi pun mengatakan hal yang sama, bahwa di hadapan kalian ada ahli penduduk syurga yang akan lewat. Masya Allah. Lalu kemudian pas semuanya bubar, falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi yatba'uhu Amr bin al-As, yatba'uhu Abdullah bin Amr bin al-As. Dia ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin al-As, mengikutinya dari belakang, ingin melihat di mana rumahnya laki-laki ahli surga ini. Dia ingin melihat amalan apa, sedahsyat apa amal saleh yang dia kerjakan. Mungkin di malam hari dia ahli tahajud ribuan rakaat, mungkin dia menangis sepanjang malam. Maka saking penasarannya Abdullah bin Amr diikuti. Sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr meminta izin untuk bisa menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Lalu di malam pertama dilihat laki-laki ini habis pulang salat Isya dari masjid, diintip. Ini laki-laki ini apa amalannya? Dilihatnya ternyata apa? Falam yarahu yaqumu minal laili syai'ah. Sepanjang malam sama sekali baca Quran. Masya Allah, ini amalannya apa rahasianya? Bukan ahli ibadah, tidak ahli tahajud, tapi dia menjadi ahli syurga, dan itu Nabi yang menjaminnya. Lalu pada hari ketiga, Abdullah bin Amr berkata bahwa sesungguhnya aku menginap di rumahmu, sebenarnya aku ingin melihat seperti apa ibadahmu, tapi aku tidak melihat. Falam ara ta'malu katsira amalin. Kamu ternyata tidak banyak amal solehnya. Kamu enggak banyak amal solehnya. Kamu tidur sepanjang malam. Lalu apa sebenarnya yang kamu lakukan sehingga Nabi menjamin menjadi ahli syurga? Maka laki-laki Ansar itu berkata, "Ma huwa illa ma ra'aita." Memang aku tak punya amalan. Apa yang kamu lihat ya sekedar itu saja amalan saya.
saya pergi ke masjid, habis itu saya tidur sepanjang malam, bangun sholat subuh ke masjid, udah itu aja amalan saya. Tetapi kata laki-laki itu, sesungguhnya dalam hatiku, nah itu kaitannya dengan hati, sesungguhnya dalam hatiku aku tidak punya rasa benci, aku tidak punya rasa tidak suka, aku tidak punya rasa dendam, wala ahsudu ahadan, aku tidak punya rasa dengki hasad kepada siapapun. Semua kesalahan saudaraku tidak pernah menginap satu malam pun dalam hatiku selama hidupku. Tidak pernah aku dendam, aku benci sama orang, sama saudaraku yang muslim, sama tetanggaku, gak pernah. Tidak pernah menginap rasa benci dendam dalam hatiku walaupun hanya satu malam. Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Amr? Itulah sebenarnya yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat ahli syurga. Masya Allah. Jangan sampai saudara-saudara yang berbahagia, ibadah salat yang kita lakukan, banyak ibadah yang kita lakukan, namun ternyata diam-diam kita benci sama si dia. Namun ternyata diam-diam kita menjatuhkan harga dirinya. Namun diam-diam ternyata kita memfitnahnya. Namun ternyata diam-diam kita melukai hatinya di belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Amalannya ringan, bersihkan hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hilangkan karatan hati yang ada dalam hatiku, ya Allah. Kalau ada rasa tiba-tiba nggak suka sama orang tanpa alasan yang dibenarkan, ya aku nggak suka sama dia, nggak boleh. Islam mengajarkan nggak boleh seperti itu. Kita tidak mampu membersihkan hati kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu bagaimana cara supaya hati kita ini Allah bersihkan? Bagaimana caranya? Karatan-karatan hati supaya luntur seluruhnya. Jadikan hidup kita, setiap langkah kaki kita, apapun yang kita rencanakan, apapun sekecil apapun yang kita lakukan, niatkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah. Niatkan itu, aku mencintai Allah. Aku mencintai Allah. Aku melakukan ini karena untuk yang lain, ya Allah. Karena aku mencintaimu, ya Allah. Baru hati itu akan bersih. Baru hati itu pelan-pelan akan bersih, akan putih, sehingga masuklah hidayah, ilham, getaran-getaran hati, rasa cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekuat apapun kita beribadah, sehebat apapun kita punya ibadah, sekuat apapun kita baca Quran, namun kalau masih hati kita menyimpan dendam, amarah, dengki kepada siapapun, maka jangan pernah berharap tiba keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sebuah kalimat di kalangan para ulama-ulama sufi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maqsudi, hanya engkaulah tujuanku satu-satunya, tidak ada yang lain, ya Allah. Tujuanku hanya engkau, ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan hanya keridhaanmu yang aku inginkan, ya Allah. Maka tinggi sekali nilainya, walaupun hanya sekedar sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan puasa sunnah. Sudah hatinya dibersihkan, dia berusaha sekeras tenaga membersihkan hati, mohon pertolongan kepada Allah, lalu dia tahajud, lalu dia sholat sunnah, lalu dia baca Quran, maka insya Allah potensi untuk mendapatkan ampunan Allah, potensi untuk mendapatkan keridhaan Allah jauh lebih besar. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dapat ridha Allah? Yakin dapat ampunan Allah? Yakin atau tidak yakin? Yang enggak bilang yakin rugi dunia akhirat. Kenapa? Allah catat kalimat yang kita ucapkan, malaikat mencatat, dan Allah sesuai dengan dugaan praduga hambanya.
Kalau dia meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosanya, maka Allah akan ampuni dosanya. Yakin Allah mengampuni dosa kita? Yakin? Yakin Allah mengampuni dosa kita? Yakin Allah akan ridha dengan kita? Yakin Allah mengasihani kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kitab Usuriyah diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, ada seorang laki-laki meninggal dunia di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Musa seorang laki-laki meninggal dunia. Dia terkenal ahli maksiat. Ahli maksiat, sekampungan itu semua orang mengenalnya dia ahli maksiat. Saking banyaknya maksiat membuat onar di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia meninggal dunia tak ada yang menguburkannya. Dibuang ke mazbalah, di tempat sampah dia dibuang. Saking marahnya orang, saking banyaknya orang terganggu dengan kejahatan yang pernah dia lakukan. Ahli maksiat, Masya Allah. Sekali lagi ketika dia meninggal dunia, saking bencinya orang sama dia sekampungan, dibuang jasadnya. Lalu apa yang terjadi? Allah fa'auhallahu ta'ala Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa nabiku, ambil jasad hambaku. Ambil jasad hambaku di kampung ini. Dia dibuang oleh semua orang-orang yang ada di sana. Ambil dia, mandikan dia, salatkan dia, makamkan, kuburkan. Maka siapa di satu kampung itu, lalu kemudian dia bertanya, mana laki-laki yang kalian buang? Lalu ditunjukkan ternyata dia berada di tempat sampah. Diambil oleh Nabi Musa. Semua orang marah. Wahai Nabi kami Musa alaihissalam, kami menjadi saksi bahwa dia adalah kami bersaksi, semua sekampungan bersaksi dia ahli maksiat. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Tuhanku, hambamu seluruhnya bersaksi bahwa dia hambamu yang kau perintahkan saya untuk menguburkannya adalah ahli maksiat, ya Allah. Namun engkaulah yang maha tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Mereka semua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang mereka persaksikan adalah benar, bahwa dia adalah seorang ahli maksiat. Memang dia adalah orang yang fasik, namun dia adalah kekasihku. Masya Allah. Apa maksudnya kalimat ini? Ketahuilah, di penghujung hari-hari dia akan meninggal dunia. Beberapa hari sebelum dia mengucapkan 3 kalimat. Kalimatnya, doanya, harap mungkin tidak mengampuninya. Maka dia saya nyatakan kekasihku. Dia memohon kepadaku, wahai Musa. Masya Allah. Minum dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang minum atau makan, dia baca bismillah, maka selama air itu buat maksiat. Masya Allah. Maksiat, minum, ucapkan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Selama air itu di perut, maka insya Allah buat maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sampai mana tadi? Sampai 3 permintaan laki-laki itu. Ini boleh dibuka dalam kitab Usuriyah ya, diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, nama perawinya.
Ada 3 permintaan, permohonannya yang membuat saya itu tidak mungkin tidak mengampuni dosa-dosanya. Apa itu ya Allah? Pertama, ketika dia berbuat maksiat, dia berkata kepadaku, ya Allah, wahai Rabbi Tuhanku, aku mengakui bahwa aku ahli maksiat. Aku banyak mendurhakai-Mu ya Allah, banyak melanggar aturan-Mu ya Allah. Akan tetapi sesungguhnya ya Allah, aku bersaksi di hadapan-Mu ini ya Allah, bahwa sebenarnya hatiku itu benci kepada maksiat ya Allah. Sebenarnya aku benci kepada maksiat ya Allah, namun aku terjerumus ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, dengan sebab rasa benciku terhadap maksiat itu ya Allah, aku mohon anugerahkan aku ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosaku ya Allah, ampuni semua dosaku ya Allah. Ketika dia sebelum meninggal dunia, beberapa hari sebelum dia meninggal dunia, dia datang kepadaku berdoa. Yang kedua, dia minta kepadaku, dia bersaksi kepadaku, ya Allah, ya Rabbi, aku terjerumus karena orang-orang yang fasik ya Allah. Namun ya Allah, aku mengetahui itu dosa yang sangat besar ya Allah. Aku terjerumus karena teman-temanku yang fasik, yang jahat. Namun ketahuilah ya Allah, aku bersaksi di hadapan-Mu ya Allah, bahwa aku mencintai hamba-hamba-Mu yang saleh. Dalam hatiku, lubuk hatiku yang paling dalam ya Allah, ada cintaku yang sangat besar kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Aku mencintai mereka, hamba-hamba-Mu itu ya Allah. Aku cinta kepada hamba-hamba-Mu yang ke masjid ya Allah, walaupun aku ahli maksiat ya Allah, aku mencintai mereka yang bola-balik pergi ke masjid, hamba-hamba-Mu yang saleh itu aku cintai ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui, Engkau menjadi saksi atas kebenaran apa yang aku ucapkan ya Allah. Maka aku mohon ya Allah, dengan sebab dan keberkahan rasa cintaku yang jujur kepada hamba-Mu yang saleh itu, aku mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Masya Allah. Lalu yang ketiga, permintaan hamba ini kepadaku sehingga aku tidak mungkin tidak mengampuninya. Dia minta dan berkata kepadaku, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya dosaku sangat besar, amat besar, aku sadari itu ya Allah. Maafkanku. Lau afauta wa ghafarta dhunubi, lau afauta, seandainya Engkau memaafkan aku ya Allah, wa ghafarta dhunubi, dan seandainya Engkau mengampuni semua dosa-dosaku itu ya Allah, yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka, niscaya para kekasih-Mu, para waliullah, orang-orang yang dekat denganmu ya Allah, para nabi-Mu akan sangat senang melihat Engkau mengampuni dosaku ya Allah. Senang orang-orang soleh itu ya Allah, seandainya Engkau mengampuni dosaku yang amat besar ini ya Allah, mereka pasti senang melihat ampunan-Mu. Hamba-hamba-Mu itu, para nabi, para aulia, wali-waliullah itu, kalau Engkau mengampuni dosaku, mereka terhadap diriku ya Allah. Namun lau azabtani, namun jika Engkau mengazabku ya Allah, ya musuh-musuhmu akan senang, syaitan akan senang ya Allah. Ya alaih, syaitan akan senang bersukaria ketika Engkau mengazabku ya Allah. 3 doanya itu yang membuat aku tidak mungkin tidak mengampuni dosanya. Masya Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, apa hikmah dan ibrah mau'izah dari kisah ini? Jangan pernah merasa saleh, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Rendahkan hati kita supaya orang tidak bisa merendahkan kita.
kita. Jangan merasa bangga dengan ibadah kita. Jangan pernah merasa bangga, namun bersyukurlah kepada Allah kalau Allah berikan kita sehat walafiat bisa beribadah. Jangan merasa besar dengan ibadah kita, jangan. Tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Allah merahasiakan ampunannya melalui kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Allah rahasiakan itu. Ampunan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita ada cerita yang sangat masyhur bahwa seorang laki-laki saking banyaknya dosanya, Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laki-laki itu lam ya'mal khairan qat, enggak punya amal soleh sama sekali. Enggak punya. Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, seandainya aku mati, aku mohon kepada kalian, bakar jasadku sampai dia menjadi abu. Tulang belulangku jangan biarkan dia masih ada, tapi bakar dia sampai dia menjadi abu. Lalu kemudian abu-abu jasadku itu aku mohon kepada kalian, ketika angin kencang bertiup ke seluruh penjuru, taburkan supaya bercerai-berai, supaya semuanya terpisah, seluruh abu jasadku itu tidak berkumpul menjadi satu. Lalu kemudian apa? Meninggallah orang tua ini. Lalu dijalankan wasiatnya oleh keluarga dan anak-anaknya dibakar. Setelah dibakar ditaburkan debunya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya mengembalikan seluruh abu debu jasadnya menjadi untuk manusia. Allah kembalikan dia dengan kudrah dan iradahnya. Kembali dia menjadi manusia itu. Lalu Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kamu lakukan itu? Lima fa'alta dzalika? Kenapa engkau melakukan hal itu, wahai hambaku? Ya Allah, lima khafatika min adzabik. Aku takut engkau menyiksaku, ya Allah. Aku takut di dalam kubur kau siksa aku dengan sekeras-keras siksaan, karena aku ini ahli maksiat, ya Allah. Aku takut sekali, ya Allah. Kalau aku masuk kubur kau siksa aku, ya Allah. Aku merasa tidak ada yang punya siksaan yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada aku, ya Allah. Saking banyaknya maksiat yang pernah aku lakukan, aku takut, ya Allah. Apa kata Allah? Rasa takutmu membuat aku iba. Rasa takutmu membuat aku mengampuni seluruh dosa-dosamu. Masya Allah. Masya Allah. Rasa takut dengan azab Allah berpotensi untuk mendatangkan ampunan Allah secara sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Masya Allah. Lima khafatika min adzabik. Karena rasa takutku itu, ya Allah, makanya aku wasiatkan kepada anak-anakku supaya membakar jasadku. Wahai hambaku, rasa takutmu yang luar biasa, dahsyatnya rasa takutmu yang sejujur-jujurnya bersumber dari hatimu. Kau yakin dengan azabku sehingga kau takut setakut-takutnya. Itu yang membuat aku enggak tega mengazabmu. Aku ampuni dosamu seluruhnya, wahai hambaku. Masya Allah. Maka biasakan rasa takut itu. Hadirkan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, ada 7 golongan yang pasti mendapatkan naungan di hari kiamat. Matahari 1 jengkal di atas kepala manusia, tak ada satu dahan pohon pun. Panasnya luar biasa. 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Seharinya setara dengan 1.000 tahun. Kali 50.000. Berapa lamanya? Tapi ada hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, muliakan dia akan diberikan naungan pada hari itu. Siapa? Rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Ada seorang laki-laki, dia diajak berzina oleh seorang perempuan cantik jelita. Wow, luar biasa.
bodinya, bahasa sekarang apa? Bohai, montok, cantiknya luar biasa, dan dia ingin melakukan itu. Tetapi apa? Ketika perempuan itu mengajaknya berzina, dia punya kesempatan. Rabbul Alamin, aku takut dengan siksaan Allah Rabbul Alamin. Rasa takut itu akan membuat seorang mukmin mulia di hadapan Allah, bahkan dia dijamin mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu. Siapa lagi yang akan mendapatkan naungan? Yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Dia bangun di tengah malam, dia beribadah kepada Allah, muncul rasa takutnya, fafadat ainah, lalu dia menangis di kegelapan malam, menangis dia, takut dia masuk api neraka, takut dia sebatang kara dalam gelap gulita di alam kubur, dia takut sekali disiksa dalam kubur, menangis menetes air matanya. Tangisannya itu akan membuat dia terdinding dari api neraka dan akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sampai di sini ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, ada pula bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke. Boleh kita tanya jawab sebentar. Ada yang bertanya? Kalau tak ada, saya lah yang bertanya. Antum, saya mau tanya. Kira-kira apa poin yang kira-kira yang saya sampaikan tadi, kira-kira poinnya apa? Nanti saya hadiahkan satu buku saya. Alhamdulillah saya sudah menulis 6 karya tulis. Alhamdulillah ada 6 buku. Alhamdulillah terakhir kemarin 360 halaman saya tulis, judulnya Keberkahan di balik berbakti kepada kedua orang tua. Itu judulnya. Nanti yang ketujuh insya Allah sebentar lagi akan diterbitkan. Judulnya Alhamdulillah malapetaka di balik durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan insya Allah biiznillah dengan rahmat Allah nanti akan terbit buku saya yang ke-8, masih digarap di penerbit di Tangerang. Judulnya Kapan Aku Bertaubat. Itu yang ke-8. Yang ke-9, yang ke-10 masih direncanakan. Kira-kira apa judulnya? Insya Allah. Kira-kira apa poin yang saya sampaikan tadi? Antum. Oke. Yang poin yang bisa ditangkap dari dalam ibadah itu, kita memang harus ikhlas. Sekuat apapun ibadah kita itu tidak ada artinya kalau kita tidak hati kita masih dalam keadaan buruk atau jelek atau merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal intinya rendahkan hati kita untuk beribadah. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nanti ba'da Isya saya hadiahkan buku saya, insya Allah, satu buku, insya Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang ada lagi? Oh, Masya Allah, ada lagi rupanya. Silakan. Sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Oke, silakan. Saya mendengar bahwa buku yang ketiga tadi ada kebaikan di balik keberkahan. Sedikit saya jelaskan sedikit. Oke, sedikit saja. Jadi pesan utama dari buku yang 360 halaman itu, pesan intinya satu saja. Apa pesannya? Tidak ada harganya seseorang di hadapan Allah kalau dia durhaka kepada orang tuanya.
Gak ada harganya di hadapan Allah. Sampah manusia itu di hadapan Allah kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun ibadahnya, kalau dia suka melukai hati orang tuanya, mau dia ibadah, mau dia seorang profesor, mau seorang ulama, mau seorang ahli ibadah, kalau dia melukai hati orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya, manusia itu tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia berbakti, sebodoh apapun manusia itu, mungkin kurang ibadah, mungkin tidak berilmu, mungkin tidak ada orang yang mengenalnya, dia orang tidak ada yang mengenalnya, bahkan tidak dihiraukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kemuliaannya mampu menandingi kemuliaan malaikat. Uwais Al-Qarni, gak ada orang yang tahu dia siapa. Dia bukan ahli ibadah. Uwais Al-Qarni itu bukan orang berilmu, tapi seluruh penduduk langit tercengang, terkagum-kagum dengan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Uwais Al-Qarni, sehingga tidak ada satu penduduk langit pun, penduduk langit, 7 lapis langit, Arash, Sidratul Muntaha, seluruh malaikat mengenal kemuliaan luar biasa Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Dia adalah seorang hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita berbakti? Di situ saya tulis ada 40 cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Saya tulis di situ ada 40. Begitu kira-kira ya, insya Allah. Karena sudah bertanya, nanti saya hadiahkan buku saya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau bertanya dapat lagi, insya Allah. InsyaAllah. Oke. Oh, dapat juga nih. InsyaAllah. Siapa lagi? Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan Ustaz, apakah boleh kita sebagai anak ini, orang tua sudah meninggal, meniatkan semua ibadah yang kita lakukan ini niatkan untuk kedua orang tua kita, dan apakah bisa juga supaya siksa orang tua kita itu bisa dikurangi dari amal soleh kita di dunia sebagai anak. Oke. Baik, apakah semua amal ibadah kita ini bisa dicatat sebagai sebagai bentuk bakti? Seluruh orang tua di dunia ini punya cita-cita, bahkan seluruh nabi dan rasul, seluruhnya mereka bercita-cita supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Maka cara berbakti yang paling utama kepada kedua orang tua kita adalah menjadi orang yang soleh. Nabi Zakaria berdoa, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Ibrahim berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas salihin. Seluruh nabi dan rasul berdoa supaya anaknya menjadi anak yang saleh. Maka cara yang paling utama menjadi berbakti kepada kedua orang tua adalah menjadi orang yang saleh. Jauhi maksiat, dekati ibadah. Jauhi orang-orang ahli maksiat, mendekatlah dengan orang-orang yang saleh supaya kita saleh. Karena cara orang soleh itu harus bergaul dengan orang soleh. Kalau anda almar'u ala dini khalili, kata Nabi, seorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Kalau anda bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti anda ikut wangi. Walaupun anda tidak membeli minyak wangi itu, anda pasti akan ikut kecipratan minyak wangi itu. Tetapi ketika anda bergaul dengan seorang pandai besi, maka anda pun akan menjadi bau besi. Walaupun anda tidak membeli besi itu, anda akan ada dampak pengaruh. Maka sekali lagi,
untuk menjadi anak yang berbakti harus menjadi, tanpa diniatkan itu sudah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan tanpa diniatkan, semua kebaikan yang kita lakukan ini akan mengalir pahalanya otomatis kepada kedua orang tua kita. Otomatis. Karena apa? Kita ada karena orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita. Dan kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikannya. Seandainya ada seorang yang kaya raya luar biasa, seluruh kekayaannya dia berikan buat orang tuanya. Seandainya ada seorang raja, dia berikan kerajaannya seluruhnya dan dia angkat ibunya, dia angkat maknya menjadi raja dan tahtanya seluruhnya dia persembahkan, dia berikan kepada kedua orang tuanya, maka seluruh yang dia lakukan tidak akan mampu membayar satu helaan napas ketika ibu melahirkan kita. Tidak mungkin terbayar itu. Dan itu wahidah, walaupun satu helaan napas saja ketika kamu dilahirkan, seluruh yang kamu berikan itu kedua orang tua. Begitu kira-kira ya. Allah a'lam. Insyaallah saya hadiahkan satu buku bacaan insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata di sebelah kiri rupanya. Saya kira ini sebelah kanan. Itulah manusia itu lemah sekali. Padahal di depannya ternyata nggak dilihat. Masya Allah. Tafadhal, silakan. Kalau bahkan mengaku saja. Oke. Bagaimana kalau kita berdosa sesama manusia itu? Oke. Contohnya kayak kita menghina orang, ya kamu kan zaman dulu kita masih muda itu, sebelum kita menikah kan mungkin tidak sering menghina orang atau mencela orang, menghina orang. Mas dan sekarang semua baru sadar, baru mau dimakan. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya, kan itu dan meninggal manusia itu kita kan tidak tahu itu orangnya siapa-siapa yang pernah terlibat. Ini pengalaman apa-apa nih diceritakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita meminta maaf sama orang yang sudah meninggal dunia yang mungkin kita belum sempat meminta maaf kepada mereka? Bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan yang kita lakukan. Misalnya ada orang yang dahulu kita pernah mungkin membuat dia tersakiti oleh tutur kata kita dan kita tak sempat meminta maaf. Bagaimana caranya? Doakan dia. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Niatkan itu, hadirkan doa itu. Benar-benar saya peruntukkan ini untuk orang-orang yang pernah saya zalimi. InsyaAllah dengan demikian InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa di antara kita dan dia, InsyaAllah dengan izin Allah. Begitu ya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga buku nih rupanya nih. Saya memang dari apa yang kita ceritakan dari pertama, yaitu tentang memberikan hati, dan yang kedua yaitu tentang orang yang bermaksiat dengan hayatnya secara tidak langsung termasuk bersih juga hatinya. Dia berdoa kepada Allah supaya mencari manfaat itu secara tidak langsung juga bersih hati. Dan yang saya tanyakan, doa apa atau amalan apa yang supaya kita dapat bersih hati kita? Kan tidak semudah itu kita harus bersih hati. Karena kita tidak bersih dari orang, kita tidak menyukai orang, jadi doa apa yang sebenarnya membuat kita jadi bersih hati kita? Oke.
Oke. Bagaimana cara kita supaya hati kita ini bisa berlapang dada, supaya nggak sempit hati kita? Bagaimana caranya? Serahkan seluruh urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan itu. Kalau ada orang yang menzalimi kita, mohon maaf, sedikit saya cerita. Di Jakarta yang namanya dakwah itu memang begitu. Ilmunya masih cetek. Ustaz semua orang banyak yang benci. Di masjid-masjid tempat saya mengisi pengajian itu banyak yang benci. Oh, ternyata Ustaz Jamil itu begitu orangnya. Ya. Lalu kemudian apa? Saya dapat cerita ada dari satu orang ustaz. Aku nggak tega melihat ustaz ini. Dia cerita kemana-mana ustaz. Semua jamaah nggak suka, benci sama ustaz. Ini sumbernya ustaz. Dia bilang ustaz itu masih terlalu cetek ilmunya. Ngapain lagi sama Ustaz Jamil? Ya, bisa saya datangkan ustaz yang soleh, ustaz yang kelas internasional. Dan sebenarnya Ustaz Jamil itu begini orangnya. Oke. Lalu ini sekedar cerita pengalaman. Bagaimana tanggapan saya? Saya serahkan itu kepada Allah. Terserah. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kebenaran. Saya serahkan itu. Selama ada Allah, terserah. Ngapain saya urus? Biar Allah yang urus situasi ini. Saya tidak pernah apa-apa. Kalau saya dikatakan ilmu cetek tak berilmu, saya ini memang masih menuntut ilmu. Sampai mati saya tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu. Tidak akan pernah saya berhenti diskusi. Saya tidak akan pernah berhenti membaca. Memang saya tak berilmu. Saya masih pelajar. Saya masih penuntut ilmu. Kalau dia memfitnah saya kemana-mana di masjid-masjid, dia tidak apa-apa, terserah. Mau orang suka, mau orang nggak ngaji juga tidak apa-apa. Orang saya nggak pernah ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah saya ini hamba Allah yang penuh dengan dosa. Tapi Allah kasihan sama saya. Sehingga waktu itu dan alhamdulillah sampai hari ini saya dengan izin Allah saya bisa mendoakan dia. Ya Allah, aku mohon kepadamu, panjangkan umur saudara Ustaz ini ya Allah. Aku mohon kepadamu, panjangkan umurnya ya Allah. Jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh ya Allah. Saya tak mampu melakukan secara logika, tapi Allah mengasihani saya. Walaupun saya banyak dosa, tapi Allah memberikan kesempatan hati seperti itu. Alhamdulillah. Saya doakan dia, ya Allah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Jadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh ya Allah. Alhamdulillah. Saya biarkan apapun itu. Sehingga Masya Allah, kemana-mana ada orang yang mematai-matai saya. Saya sudah dikasih tahu sama ada orang. Iya, terserah matai aja. Emang saya pernah kemana? Saya nggak ngapa-ngapain. Sudah, kalau dia punya 1000 mata-mata silakan aja. Buat saya biasa-biasa aja. Namun akhirnya semua orang benci mengeksekusi saya. Lalu ada satu orang jamaah masjid itu. Saya tahu Ustaz jelasnya. Saya tidak mungkin membiarkan ini. Ini namanya Ustaz dibunuh karakternya. Lalu kemudian diadakan saya harus tabayyun. Semua harus kumpul. Semua tokoh-tokoh masjid itu kumpul. Ya, saya harus kumpulkan. Saya nggak mau Ustaz beginiin supaya terbuka semuanya. Lalu saya bilang, terserahlah mau kumpulkah, mau tidakkah, mau orang-orang terus bencikah sama saya, nggak suka lah, salah paham lah, terserah. Yang penting saya nggak pernah ngapa-ngapain dan saya tidak benci sama orang itu. Saya bilang, yang memfitnah itu alhamdulillah saya tidak benci. Saya bilang, lalu tapi ini harus nggak bisa dibiarkan Ustaz. Ya tafadhal saja. Lalu akhirnya berkumpullah, saya hadir habis sholat Jumat. Saya diam, nggak ngomong sepatah-patah. Tapi ternyata Allah membeberkan setiap kalimat dia mulai ucapannya itu dia membeberkan bahwa ternyata dia sumber fitnah itu. Itu mulutnya itu dibikin sama Allah itu menceritakan
asal usul kenapa orang-orang ini nggak suka. Iya, habis itu saking marahnya orang sama dia, minta maaf sama ustaz, digituin, minta maaf. Karena nggak cepet dia minta maaf, dia diangkatin kursi, minta maaf sama ustaz. Sampai begitu. Saudara ini kalau Anda memang berjiwa patriot, Anda harus minta maaf, Anda salah. Dia bilang begitu, orang-orang bilang begitu. Ternyata Anda, saya nggak ngomong, sepatah kata saya nggak ngomong. Saya duduk aja, saya serahkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan aja, mau ngomong aja. Kalau saya ditanya, ya udah saya nggak pernah kayak begitu, seperti apa yang dituduhkan, udah gitu aja. Saya bilang nggak pernah, terserah mau percaya mau tidak, nggak penting buat saya. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya apa? Orang ini akhirnya tetap tidak mau minta maaf, nggak mau minta maaf. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu jamaah ini seluruhnya bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Seandainya orang itu salah, apakah dia wajib minta maaf? Nah, begitu saya ditanya. Saya bilang begini, Bapak, saya bilang, Ustaz, buat saya, saudara minta maaf atau tidak, nggak jadi masalah. Dan saya bukan mau memaafkan antum, enggak. Saya enggak benci sama antum, saya bilang. Wallahi Allah menjadi saksi bahwa saya tidak ada rasa benci kepada Ustaz, saya bilang. Wallahi Allah menjadi saksi atas apa yang saya katakan ini. Saya enggak benci sama Ustaz. Cukuplah Allah yang tahu bagaimana hati saya sama Ustaz, saya bilang. Jadi Ustaz mau minta maaf mau enggak jadi masalah. Tapi kalau Ustaz minta maaf sama saya, itu kehormatan Ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehormatan Ustaz di hadapan seluruh jamaah, saya bilang. Jadi kalau saudara minta maaf, itu mulia sekali. Anda mulia di hadapan manusia dan Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saya pribadi, terserah Ustaz, saya bilang. Yang jelas kita ini saudara, saya bilang. Satu pesan saya, jangan pernah begini lagi sama siapapun. Siapapun jangan pernah melakukan hal yang begini. Tidak ada gunanya sama sekali, Ustaz. Saya bilang begitu. Jadi cerita ini apa maksud dan pesan saya? Serahkanlah urusan itu seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru hati ini bisa berlapang dada. Kalau kita masih merasa, dia belum tahu saya ini siapa, nggak layak. Kalau sudah begitu muncul, dia nggak tahu saya, siapa saya, lo belum tahu gua, itu nggak bisa. Udah semakin sempit dah hati itu. Tapi kalau diserahkan kepada Allah, kita berlapang dada, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita keberkahan di atas keberkahan. Alhamdulillah. Ustaz nggak benci sama, enggak, saya bilang masih banyak pekerjaan yang lain. Saya bisa menulis buku, jadi saya nggak sempat mau benci-benci yang begini ini, nggak level, saya bilang, nggak level. Kalau saya benci antum terlalu terhormat, saya mau menaruh saudara dalam hati saya terus saya benci, buat apa? Terlalu terhormat Anda kalau masuk dalam hati saya bilang. Jadi nggak penting buat saya. Saya mau menulis buku, saya mendoakan orang tua saya aja mau doa buat orang tua saya, waktu saya masih kurang, saya bilang. Apalagi mau menyibukkan hati dan waktu saya dengan nggak suka sama saudara, nggak mungkin, saya bilang. Nggak penting buat saya. Kalau saudara udah begini aja, saya bilang, antum tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitu kan, bagaimana hati saya ini? Antum tanya aja, sholat hajat, silahkan sholat hajat, mau berapa ribu rakaat, tanya bagaimana hati saya sama saudara, apakah saya benci atau tidak. Tapi sebelum Allah jawab, saya mau jawab, Allah pasti menjawab, saya tidak ada rasa benci sama saudara. Saya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kuncinya adalah serahkan seluruh urusan itu hanya kepada Allah yang maha tinggi dan maha sempurna. Begitu ya, insya Allah. Baik saudara-saudara yang berbahagia, mari kita. Ada lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup nanti kita kirimkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar apa yang disampaikan Ustaz tadi, kayaknya intinya itu sabar saja.
Kuncinya? Sabar. Oke. Nah, mungkin ada amalan yang Ustaz laksanakan atau lakukan, mohon kiranya dibagikan saat ilmu tersebut. Oke. Sebenarnya saya ini walaupun berada di hadapan saudara-saudara, ya, mungkin saudara-saudara lebih layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin saudara-saudara lebih layak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada saya yang ada di depan ini. Hanya saja saya berharap semoga Allah mengampuni saya dan seluruh saudara-saudara saya yang ada di hadapan saya ini. Jadi ketika saya menjawab tidak menjadi ukuran saya lebih baik daripada saudara-saudara, tidak. Boleh jadi. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada di hadapan saya ini insyaallah, saya yakin insyaallah lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Saya yakin itu. Dan mudah-mudahan kemuliaan yang saudara-saudara miliki di hadapan Allah itu membuat saya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya. Makanya saya senang sekali hadir di sini. Masya Allah, sampai saking senangnya saya dan saudara-saudara juga bahagia mungkin. Alhamdulillah saya dapat 2 air minum, yang lain tak dapat. Alhamdulillah. Makasih banyak. Jadi amalannya apa? Gak punya amalan. Amalannya apa? Hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Serahkan aja sama Allah. Sudah, kita mau dijadikan lapel kah? Mau dibikin hitam sehitam-hitamnya? Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Biarkan saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup Allah menjadi saksi atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Cukup Allah. Kita mendoakan tetangga kita, diam-diam kita doakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, di kegelapan malam kita doakan dia. Cukup Allah menjadi saksi. Urus kehidupan kita. Allah yang akan urus kehidupan kita. Ya Allah. Salah satu contoh misalnya, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, kemarin saya ada salah satu hamba Allah yang bertanya kepada saya, Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau ada acara, apa? Rencana sih pakai mobil, minjam sama si Bulan. Ada mobilnya? Kelihatannya sih tidak ada sih bilang. Saya lihat tak ada. Udah Ustaz, insya Allah ini ada mobil pakai aja selama Ustaz ada di sini. Masya Allah. Jadi keren sekali lah rasanya pakai mobil, baru lagi mobilnya. Masya Allah. Mudah-mudahan itu hamba Allah. Allah panjang di dunia akhirat. Karena saya tak mampu membalas kebaikan hamba Allah itu, dan hamba Allah itu besar sekali jasanya, kebaikannya kepada saya. Mudah-mudahan Allah yang maha sempurna balasannya membalas kebaikan. Amalannya hanya serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan ampunan Allah, jangan ragu dengan kebaikan. Begitu ya. Saya juga bukan ahli sabar, enggak. Saya masih belajar sabar juga. Pada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa Allah yang akan turun tangan. Allah yang turun tangan kalau dia punya masalah. Kalau dia serahkan urusannya, tawakal. Tunggu, pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinilah bahwa sesungguhnya inna nasrallah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat sekali. Tapi kadang-kadang kita mau buru-buru, kita takut nama kita jatuh, kita takut orang-orang gak suka dengan kita. Udah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan ini kalau kita serahkan kepada Allah. Begitu ya. Kita sama-sama belajar ya. Begitu. Oh, ada lagi terakhir. Masya Allah. Masya Allah.
Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi ya. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ada mengatakan setelah Allah menghendaki kemudahan baginya, tidak menghendaki kesukaran di dunia. Jadi di mana letak kemudahan ini? Kalau salah ayatnya itu yuridullah bikum yusra wala yuridullahu wal usra ya, surah Al-Baqarah ya, di bawahnya ayat puasa di juz 2. Yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Contoh, di mana letak kemudahannya? Anda kalau musafir Samarinda, udah jarak tempuh 80 km, kita sudah musafir. Orang musafir itu bagaimana? Jamak qasar salatnya. Saya mampu aja, enggak usahlah jamak qasar, enggak usah dikosar, enggak usah dijamak. Allah menginginkan kemudahan bagi Anda. Itu melelahkan. Allah silahkan Anda menjamak salat Anda kasar salat Anda. Apakah kita terima atau tidak? Mana yang lebih utama? Terima atau tidak? Kalau bicara fikih, mau kasar mau tidak kasar tetap sah salatnya secara fikih. Tetapi mana derajatnya di sisi Allah? Tinggi nilainya di sisi Allah. Itu ada taqabbal shadaqat. Terima sedekah itu. Terima sedekah dari Allah. Jangan mempersulit diri sendiri. Begitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya muliakan segala apa yang saya 100% tidak bersumber dari saya, melainkan itu anugerah mutlak. Ada kekurangan, kekhilafan, tutur kata, sikap yang tidak baik, maka itu mutlak bersumber dari kelemahan saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dosa semua orang-orang yang pernah menzalimi kita. Mudah-mudahan Allah yang menyaksikan hari di Baitullah, di masjid ini, di rumah Allah ini, Allah saksikan kita sedang berkumpul. Allah saksikan hati kita bahwa kita berharap ampunannya, ingin masuk surga dengan ridhanya. Mudah-mudahan dengan sebab harapan dan hati kita yang berlapang dada malam ini, Allah kumpulkan kita di surga nanti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saya mewakili seluruh jemaah dan terima kasih atas pembelajaran Ustaz yang menggunakan ilmu berbagi kepada kami alhamdulillah. Mari kita doakan Ustaz yang sehat pada umur dan juga bisa kembali ke tempat kita ini. Benar harapan kami ini sebenarnya kalau bisa juga ini waktunya kan antara mau bisa, sebenarnya lain waktu kalau bisa kita lipatkan kepada saya. Harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تفضل.